Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Di video kali ini kita masih melanjutkan membahas tentang metode pengelolaan inspeksi berbasis resiko berdasarkan API 581. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan program inspeksi berdasarkan hasil analisis resiko yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah program inspeksi, paling tidak kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah tipe kerusakan apa yang akan diinspeksi. Lalu di mana inspeksi itu dilakukan atau di mana kemungkinan kerusakan tersebut terjadi. Lalu bagaimana cara menemukan kerusakan tersebut. Atau dengan kata lain, metode inspeksi apa yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah, dan yang tidak kalah penting juga adalah seberapa sering harus dilakukan inspeksi. Seberapa sering kita harus melakukan pemeriksaan untuk menemukan kerusakan tersebut. Nah, eh, API 581 ini terfokus pada dua poin yang terakhir ini, yaitu eh, bagaimana menemukan metode kerusakannya atau metode yang dipakai dan seberapa sering harus dilakukan inspeksi. Nah, dua aspek yang pertama ini sebenarnya merupakan domain analisis dari material engineers eh, yang concern atau bertugas di pabrik tersebut. Oke. Nah, selanjutnya secara umum langkah-langkah pengembangan program inspeksi itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah baseline risk ranking, di mana kita melakukan analisis resiko terhadap peralatan-peralatan di pabrik, lalu kemudian kita tentukan rankingnya. Lalu yang kedua adalah kalau sudah ada baseline risk-nya, kita kemudian lakukan pengembangan program inspeksi untuk menurunkan resiko. Nah, biasanya di tahap ini itu kita memilih peralatan yang berisiko tinggi atau sangat tinggi, dan resiko tinggi ini disebabkan oleh LOF yang besar. Dan LOF yang besar ini disebabkan karena TMSF juga yang besar. Jadi kontributor utama terhadap tingginya resiko itu adalah mekanisme kerusakan, gitu ya. Jadi kita pilih peralatan-peralatan yang kondisinya seperti ini. Lalu kemudian kita evaluasi opsi program inspeksinya untuk menurunkan technical modul subfaktor ini. Atau paling enggak menjaga technical modul subfaktornya tidak naik. Oke. Nah, di tahap selanjutnya ada yang namanya optimisasi program inspeksi. Nah, biasanya kita memilih peralatan yang berisiko rendah karena LOF kecil, karena disebabkan TMSF yang kecil juga. Lalu kemudian kita evaluasi apakah program inspeksinya itu misalkan efektivitasnya bisa dikurangi tanpa menaikkan TMSF-nya, atau eh, interval inspeksinya bisa kita perpanjang untuk dengan catatan juga TMSF-nya tidak naik begitu. Artinya apa? Cost-nya itu berusaha kita kurangi, gitu ya. Jadi pada dasarnya semakin akurat atau semakin semakin efektif metode inspeksinya, itu biayanya makin tinggi. Nah, semakin sering kita melakukan inspeksi juga biaya yang kita keluarkan makin tinggi. Jadi kalau memang ini risikonya kecil, mungkin nggak kita turunkan biayanya. Nah, itu seperti itu. Nah, pada prakteknya metode perencanaan inspeksi di API 581 itu berbeda-beda tergantung mekanisme kerusakan. Nah, untuk mekanisme kerusakan selain thinning dan external corrosion, itu guideline-nya cukup rigid dan panduannya cukup eksplisit gitu. Jadi kalau TMSF-nya sekian, pakai metode ini, interval sekian. Nanti akan kita bahas. Yang memerlukan perhitungan yang perlu elaborasi lebih lanjut gitu ya. Itu adalah bagaimana merencanakan inspeksi untuk mekanisme kerusakan korosi internal dan eksternal ini. Oke, karena alternatifnya itu bisa banyak gitu ya.
Nah, ini adalah langkah-langkah umum evaluasi alternatif program inspeksi. Jadi, pertama adalah kita tentukan dulu nilai AR per T. AR per T itu adalah eh, bagian dari tebal dinding peralatan yang sudah hilang karena korosi. Nah, jadi nilai AR per T ini secara implisit juga menyiratkan umur peralatan. Jadi kalau misalkan kita asumsikan bahwa R atau rate of corrosion-nya itu tetap dan umurnya itu peralatan itu bertambah dengan dipakai beroperasi, maka nanti nilai AR per T ini akan semakin naik. Oke. Nah, nanti kita bisa buat simulasi bagaimana kenaikan nilai AR per T ini kalau tidak diinspeksi, terus kemudian misalkan dengan plan A, plan B, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita tentukan nilai AR per T saat ini, lalu kemudian kita baca nilai TMSF-nya. Oke. Nah, dari tabel 912. Jadi ini adalah tabel 912. Di kiri ada nilai kolom paling kiri ini nilai AR per T, begitu ya. Kolom baris ini ke kanan, ini ada jumlah inspeksinya. Oke. Lalu nanti di bawah jumlah inspeksi itu ada efektivitas inspeksi poorly, fairly, usually, highly. Lalu nanti kalau kita tarik garis gini, nah kita akan ketemu nilai TMSF-nya. Oke. Ini sama seperti penentuan TMSF untuk tinning. Oke, kita kembali dulu ke atas. Nah, pembacaannya begini. Bila AR per T-nya berada di antara dua baris, bisa dilakukan pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini maksudnya pembulatan ke nilai TMSF yang besar. Oke ya. Atau dilakukan interpolasi. Oke. Nanti kita akan contohkan yang mudah dulu bagaimana kalau kita bulatkan ke yang besar. Lalu kita koreksi TMSF dengan over design factor. Over design factor ini bisa kita tentukan menggunakan rasio ini ya, rasio seperti kemarin di video tentang LOF, rasio antara tebal aktual dibagi dengan tebal aktual dikurangi corrosion allowance atau rasio antara tekanan desain dengan tekanan operasi, gitu ya. Oke, kita kembali ke atas, gitu ya. Oke, lalu kemudian kita pilih program inspeksi berdasarkan efektivitas dan selang waktu atau periode inspeksi. Lalu kemudian kita buat proyeksi nilai AR per T dan TMSF untuk masing-masing rencana inspeksi tadi berdasarkan selang waktu dan efektivitas inspeksi yang dipilih. Setelah itu kita lihat, kita pilih program inspeksi yang mampu mempertahankan atau menurunkan level TMSF. Atau paling tidak kenaikannya paling kecil gitu ya. Kalau memang keempat-empatnya naik seperti itu. Atau dari semua alternatif perencanaan inspeksi yang ada itu TMSF tetap naik. Nah, kita ambil yang kenaikannya paling kecil gitu. Oke, ini tabel 912. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada efektivitas inspeksi ya, poorly, fairly, usually, highly. Nah, nanti definisinya ada di sini di tabel G6A dan 6B. Jadi misalkan kalau highly efektif untuk general corrosion itu adalah 50-100% ultrasonic scanning coverage ya, atau profile radiografi dan seterusnya. Nanti kita bisa baca detail ini ya ketika nanti kita mau develop program inspeksinya. Oke. Oke, nah kita masuk ke contoh soal. Nah, kita akan coba analisis rencana inspeksi dari bejana tekan ini, namanya atmospheric overhead accumulator, materialnya SA285 grade C, tebal dindingnya 0,375 inch, ya. Design pressure 50 PSIG, corrosion allowance 0,1875, diameternya 6 feet 6 inch, umurnya 6 tahun. Nah, pada tahun ke-6 dari usia operasi ini dilakukan inspeksi dengan efektivitas usually efektif. Nah, dari inspeksi tersebut diketahui laju korosinya adalah 5 mph atau 5 mils per year atau 0,005 inci per tahun. Nah, kita akan coba evaluasi beberapa alternatif program inspeksinya. Yang pertama adalah plan satunya adalah lanjutkan inspeksi dengan
tipe usually efektif setiap 3 tahun. Lalu plan 2-nya lanjutkan inspeksi dengan tipe usually efektif setiap 6 tahun. Plan 3-nya ubah ke tipe highly efektif setiap 6 tahun. Plan 4-nya ubah ke fairly efektif setiap 3 tahun. Nah, mana yang bisa yang terbaik gitu ya, yang paling yang bisa mempertahankan resikonya atau menurunkan resikonya. Nah, kita buat proyeksi sampai usia alat 18 tahun. Oke. Ya, kita buat perhitungannya di Excel, oke. Nah, yang pertama adalah yang kita perlukan, kita harus menghitung dulu, kita masukkan data-datanya ya. Pertama adalah thickness-nya atau T-nya ya, 0,375, lalu ada corrosion allowance 0,1875 gitu ya. Lalu kemudian age-nya ya, A-nya umurnya ini 6 tahun gitu ya. Ini satuannya inch, ini inch gitu. Ini years ya. Nah, kemudian ini laju korosinya adalah 0,005 gitu ya. MB in per years, oke. Nah, kemudian ini kita di bawah ini kita buat kita hitung dulu over design faktornya karena dari data tadi kalau kita lihat data peralatan ini tadi itu yang diketahui hanya design pressure, operating pressure-nya tidak diketahui. Oke. Katakanlah mungkin datanya tidak ada, maka over design faktornya itu kita hitung berdasarkan rasio. Jadi rasio tebal dikurangi corrosion allowance. Jadi ini adalah T dibagi T dikurangi corrosion allowance CA. Oke ya. Jadi T dibagi T dikurangi CA. Oke, ini rasionya 2. Lalu dari sini kita baca di tabel ini ya, 912. Oke. 912 ini kita baca di sini. Di bawah ini terlihat. Jadi untuk rasio di atas rasio di atas 1,5 ya, 2 di atas setengah ya, over design faktornya 0,5 dan ini hanya diterapkan kalau subfaktornya itu lebih dari 1 gitu ya. Oke, jadi ini minimum kalau kita lihat TMSF-nya 1. Oke, jadi kita inputkan ke ini tadi ya. Kita inputkan ke sini over design faktornya 0,5. Oke. Lalu kita buat proyeksi umur. Oke. Tadi kita tulis di sini ya, kita copy di sini. Plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Oke. Kita tulis di sini. Ya, lalu kita coba copy ya. Oke. Oops, sorry, terlalu besar. Oke. Oops. Oke, sebenarnya ada titiknya kayak seperti ubah ke oops,
highly effective ini ubah ke fairly effective. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya, ini kan selangnya 3 dan 6 ya. Maka ini umurnya mulai dari 6 ya. Lalu ini kita increment 3 gitu ya. Jadi nanti akan tercover semuanya. 6 ditambah 3 begini 9 ya. Lalu kita sampai 18 tahun. Oke, lalu dari sini kita hitung AR per T-nya. Oke, AR per T, A-nya 6, R-nya dari sini dibagi dengan T thickness dari sini. Nah, ini untuk nilai R dan nilai T-nya harus kita kasih dolar supaya tidak bergeser. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Jadi ini adalah AR per T-nya dengan asumsi laju korosinya konstan sampai ke usia peralatan 18 tahun. Nah, kemudian ini kita tulis di sini ya. Ini katakanlah ini plan 1 ini. Plan 2, plan 3, plan 4. Oke. Oh, sorry, ini salah. Nah, ini kita tulis untuk yang no further inspection. Jadi tidak ada inspeksi lanjutan begitu ya. Jadi ini kita tulis untuk yang tidak ada inspeksi lanjutan. Jadi bagaimana kalau tidak ada inspeksi lanjutan? Oke. Nah, kalau tidak ada inspeksi lanjutan, ini kita isi dulu ya. Kita kemudian setelah ini kita isi dengan nilai TMSF gitu ya. Nah, ini seharusnya adalah nilai TMSF-nya ya. Ini adalah TMSF dari tabel 912 gitu ya. Kita merge. Oke, begini ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada inspeksi lanjutan? Oke, kita akan coba baca TMSF tabelnya. Oke, kalau tidak ada inspeksi lanjutan, berarti hanya satu kali usually effective inspection. Oke. Nah, pertama kita baca dulu ya, apa namanya ini 0,6, lalu usually effective satu kali ya, ada di sini satu. Nah, jadi ini kemudian ini semuanya sorry. Oh, 0,08 ya, sebentar. 375. Oke, 0,08, sorry, salah kita. Oke, jadi ini 0,08. Jadi kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini. Ini yang usually effective inspection. Oke, satu. Nah, berarti nanti AR per T 0,08, satu kali usually effective inspection, TMSF 1. Nah, berarti eh, di sini nanti TMSF-nya 1 semua. Oke, untuk mulai 1. Lalu tidak ada inspeksi selanjutan, berarti inspeksinya cuma 1 usually effective. Nah, kita baca ke bawah untuk 0,12, 0,16, 0,2, dan 0,24. Jadi ini kita baca untuk tadi kan 0,08 ya, usually effective. Lalu 0,12 usually effective jadi 2. Lalu ini 0,16, 0,2, 0,24. 0,16.
Oke. Usually efektif. Nah, ke sini 0,2, 0,2 di sini. Oke. Lalu untuk yang terakhir kita ambil yang ini ya. Tadi yang satu lagi adalah 0, berapa tadi? 0,16. Oke, kita balik lagi. Nah, 0,16 ada di sini. Nah, nilainya kita inputkan ya. 1, 2, 20, 110, 150. Oke. Jadi yang tadi 0,24 kita bulatkan ke yang lebih tinggi nilainya, yaitu 0,25. Oke, kita masukkan 1, 2, 20, 110, 150 di sini. 1, 2, 10, 20, ya, 150. Ya, itu ya. 1, 2, 20, 110. Oh, 150, salah tadi. 1, 2, 20. Ya. Ini 20, ini 110. Nah, ingat aturan yang tadi bahwa kalau TMSF-nya lebih dari 1, ini harus dikalikan dengan over design factor 0,5. Jadi ini kita kalikan dengan over design factor. Ya, ini over design factor. Ya. Nah, ini kita kalikan dengan over design factor 0,5 ya. Jadi ini tinggal kurang lebih tinggal setengahnya ya. Ya, seperti ini. Ini kalau tidak ada inspeksi. Nah, kita bisa lihat di sini kalau apa namanya eh, tidak ada inspeksi, ini makin lama makin naik TMSF-nya. Artinya apa? Tanpa inspeksi lanjutan, resiko kegagalannya semakin besar. Nah, kemudian kita akan coba masukkan untuk plan 1 ya, usually efektif setiap 3 tahun. Oke, berarti ini sudah usually efektif sekali. Berarti nanti ke tahun ke-9, jarak 3 tahun, berarti ini 2, ini 3, 4, 5 kali inspeksi. Begitu ya. Nah, berarti apa? Kita akan baca tabelnya. Pertama, jadi nanti ketika tahun ke-9, 0,12, ini inspeksinya sudah 2 kali. Jadi ketika nanti kita baca 0,12, kita tidak gunakan yang satu inspeksi, tapi kita gunakan yang di sini 2 inspeksi. Jadi ini tetap 1. Oke? Nah, artinya apa? Nanti kemudian ketika Mas, artinya apa? Ini kan turun ya dari sebelumnya kalau tidak ada inspeksi. Nah, 16 juga gitu. 16 berarti nanti inspeksinya sudah berapa kali? Ini inspeksinya sudah 3 kali begitu ya. Oke. Lalu ketika 0,2 ini inspeksinya sudah 4 kali, oke, di sini. Oke, naik 2 dia. Lalu ketika 0,24 dibulatkan ke 0,25, inspeksinya sudah ini sudah 4 kali, ini nanti sudah 5 kali. 1 ya. Oke, sudah 5 kali seperti ini. Oke. Jadi ini ke sini. Ini ke sini bacanya. Ini baca ke sini. Ya, ini kita baca ke sini. Ya. Dapatnya 2. Oke, nah ini kita masukkan ya. 1, 1, 1, 2, 2 gitu ya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sini. 1, 1, oke. Lalu 1, 2, 2. Nah, ingat untuk yang lebih dari 1, ini harus kita kalikan dengan over design factor. Nah, ini kita kalikan dengan over design factor. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat ini TMSF-nya tetap 1. Artinya dengan usually efektif setiap 3 tahun, itu resikonya tidak naik. Resikonya tetap kecil gitu ya. Terkecil gitu.
Jadi ini plannya cukup bagus sebenarnya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah usually efektif setiap 6 tahun. Jadi ini kosong nanti ya, baru keisi di sini, baru keisi di sini. Jadi kita baca di 0,16 untuk 2 kali inspeksi, gitu ya. Lalu 0,25 untuk 3 kali inspeksi. Jadi yang keisi 2 ini aja. Oke, kita baca 0,16 untuk 2 kali inspeksi. 0,16 usually effective inspection 2 kali ada di sini 4. Lalu 0,25 untuk 3 kali inspeksi usually effective ada di sini. Ya, nah, ini usually effective. Oke. Jadi seperti itu. Jadi 4 dan 6 range-nya. Nah, ini kita masukkan. Ya, jadi ini 4, kemudian di sini 6. Nah, ini kosong karena di sini tidak ada inspeksi karena selangnya 6 tahun begitu ya. Oke, selangnya 6 tahun. Nah, ingat seperti tadi, ini harus kita kalikan dengan over design factor karena lebih dari eh, satu gitu ya. Ini kita kalikan dengan over design factor. Oke. Nah, sebenarnya ini over design faktornya juga harus kita hitung ulang sih. Eh, karena apa namanya tebalnya kan sudah berubah ya. Oke. Jadi ini sebenarnya harus yang betul ya, ini harusnya kita geser. Nanti ini over design faktornya itu kita hitung ulang. Sebenarnya gitu yang betul. Oke, untuk sementara ini harusnya seperti ini ya. Ini self cell right. Ini kebanyakan kita hapus. Ya, begini. Nah, ini sebenarnya adalah tebal sisa gitu ya. Nah, ini kita harusnya hitung tebal sisanya. Ini seperti ini harusnya. Ini adalah apa? T dibagi T min CA. Oke, tapi ini kita tunda dulu ya. Kita anggap aja ini konstan. Oke, kita anggap aja konstan. Jadi seperti, nah untuk plan 2 ternyata naik gitu ya. Resikonya naik. Meski naiknya pelan. Oke, lalu highly efektif setiap 6 tahun. Nah, ini yang agak rumit begitu ya. Karena ketika ke tahun ke-12 jarak 6 tahun gitu ya. Ini sebenarnya inspeksinya sudah 2 kali. Tapi yang satu tipenya usually efektif di tahun ke-6, lalu di tahun ke-12 ini pindah ke highly efektif. Nah, sementara di tabelnya ini tidak ada yang nilainya campur gitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa diinterpolasi. Oke, tapi kita coba akan pakai pembulatan saja ya. Nah, jadi nanti ini begini, berarti dia melakukan, jadi karena dia pindah ke highly efektif, yang usually efektif tadi apa namanya tidak kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya begini, tadi kan dari 0,08 masuk ke pindah ke 0,16 dan 0,24 gitu ya. Jadi dari ini 0,16 ini ya. Lalu 0,24 kita bulatkan ke 0,25 nilainya lebih tinggi. Nah, sebenarnya ketika melakukan highly effective inspection, itu inspeksi sudah 2 kali, tapi tipenya bukan highly. Tipenya yang satu adalah usually, yang satu adalah highly. Nah, sebenarnya posisinya dia berada antara satu highly, ini kan sebenarnya ya, satu highly dan 2 highly. Oke? Nah, kalau mau ini sebenarnya bisa kita interpolasi. Jadi usually-nya kita anggap seperti apa, gitu ya, konversinya ke highly. Misalkan 2 kali usually ini kita anggap satu highly, 2 kali fairly, satu usually. Berarti ini sebenarnya usually-nya masuk ke setengah highly konversinya, begitulah. Jadi ini kira-kira sudah 1,5 highly. Nanti ini bisa kita interpolasi antara yang
2 dengan 1 inspeksi yang highly dan 1,5 tadi, oke? Tapi sekarang kita bulatkan aja ke nilai yang lebih tinggi, yaitu kita anggap inspeksinya baru sekali, yaitu highly, sehingga ini nilainya 3. Lalu demikian pula 0,25, ketika 0,25 inspeksinya highly sudah kita anggap 2 kali, inspeksi yang pertama yang usually kita abaikan, gitu ya. Nah, ini jadi ini 2 highly-nya. Oke. Nah, kita balik ke sini, kita hitung. Berarti ini 3, gitu ya. Ini 2. Nah, karena ini lebih dari 1, ini kita terapkan over design faktornya. Oke. Nah, ini juga sama, ini kita terapkan over design faktor. Nah, kalau kita lihat untuk plan 3, ini risk-nya sampai tahun ke-18 ini relatif sama ya. Ini hanya kenaikan kecil di tahun di tahun ke-12 ya. Oke. Lalu kemudian fairly efektif setiap 3 tahun gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya terjadi penurunan gitu ya. Ini sebenarnya terjadi penurunan. Oke. Ini terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat pertamanya adalah usually efektif 0,08 ini usually efektif di sini. Nah, kita bisa convert misalkan 1 usually ini kita anggap sama dengan 2 fairly, katakanlah begitu ya. Nah, nanti ketika dilakukan inspection fairly di tahun ke tahun ketiga begitu ya, di tahun ketiga di mana air pertinya 0,12 berarti sudah dilakukan 1 usually dan 1 fairly. 1 usually-nya bisa kita konversi menjadi 2 fairly, katakanlah begitu ya. Jadi sebenarnya ketika di tahun ini sudah dilakukan 3 fairly gitu. Oke. Nah, seperti itu proses konversinya. Jadi oke, ini 2 katakanlah begitu ya. Oke, untuk sementara memang API tidak menetapkan kriteria yang fix ya. Oke. Jadi ini kalau sudah dilakukan 3 kali fairly di tahun ke-12 berarti ini 1. Nah, ini turun 1. Lalu kemudian di tahun selanjutnya, tahun ke-15 berarti dilakukan 4 fairly. Nah, kalau fairly 0,164 tariknya ke sini. Nah, ini 5. Oke. Lalu kemudian di tahun 0,16, lalu tahun ke-12 ya. Ini 5, 0,16. 5 di sini ya. Oke, ini 5. Lalu kemudian di tahun ke-15 0,2. Oke. 0,2 ini berarti sudah dilakukan dilakukan 4 ya, nanti dilakukan 5 fairly. Nah, ini ternyata naik ke 10. Oke. Nah, kita masukkan di sini 10. Ya, seperti itu. Lalu di tahun ke-18 0,24 kita bulatkan ke 0,25 nanti berarti dilakukan ini nih fairly di sini ya. Oke, jadi ini 7 gitu ya. 6 kali inspeksi berarti. Ini 7. Nah, oke. Nah, ini yang 5 yang lebih dari 1 ini harus dikalikan dengan over design faktor. Oke, ini 10 juga lebih dari 1 kalikan over design faktor. Oke. Ini 7 juga ini 7 juga perlu dikalikan dengan over design faktor. Nah, kalau kita lihat ini untuk plan 4 ini juga naik TMS-nya. Artinya ini kurang bagus plannya. Plan yang bagus adalah 1 atau 3 gitu ya. Di mana
di akhir tahun proyeksinya itu TMSF-nya tetap sama yaitu 1. Nah, ini kurang lebih cara merencanakan program inspeksinya ya. Nah, lalu bagaimana ini? Mana yang akan kita pilih kalau kondisinya seperti ini? Plan 1 atau plan 3 begitu ya? Mana yang kita pilih? Plan 1 atau plan 3 gitu. Ini pertanyaannya kan begitu nih. Ini plan mana yang dipilih? Nah, pertimbangannya kalau sudah seperti ini itu tidak lagi teknis, tapi bisa jadi pertimbangannya mungkin berubah ke finansial. Oke, oke. Nah, jadi pertimbangannya adalah ini kita geser dulu ya. Nah, jadi ini tadi rangkumannya. Nah, jadi kalau kita lihat plan 1 dan plan 3 itu sebenarnya ekuivalen. Secara teknis ekuivalen karena tingkat resikonya tidak naik. Lalu mana yang kita pilih? Nah, di antara dua ini. Nah, ini pertimbangannya adalah pertimbangan finansial seperti ini bisa jadi. Nanti kita evaluasi biayanya itu totalnya mana yang lebih banyak. Misal ternyata plan 3 lebih rendah daripada plan 1 biayanya. Ya, mungkin kita pilih plan 3 seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi untuk yang tinning ya. Jadi kalau tinning memang kita harus mengevaluasi alternatif. Tapi untuk yang lain seperti stress corrosion cracking dan brittle fracture ini tidak begitu anu ya, tidak begitu banyak pilihannya. Guideline-nya cukup rigid. Jadi tentukan TMSF-nya, oke. Nanti kalau TMSF-nya kurang dari 10, lalu dihitung menggunakan escalation factor 1,1 sampai berapa tahun TMSF-nya tercapai. Nah, itu adalah interval inspeksinya, lalu minimum digunakan fairly effective inspection. Nah, kemudian kalau TMSF-nya lebih dari 10, nah kita pilih dari tabel 915. Nah, seperti ini. Kalau misalkan TMSF-nya antara 50 ya, antara 10 sampai 100, kita gunakan fairly effective inspection dan seterusnya. Ini untuk yang cracking. Furnace tube juga sama. TMSF-nya dihitung, nanti kalau TMSF-nya kurang dari 10, nah itu jam operasinya kita increment dengan 10.000 secara berulang sampai TMSF-nya 10. Nah, berapa kali penambahan 10.000-nya itu dilakukan? Nah, itu adalah interval tahun sampai inspeksi selanjutnya. Lalu kita gunakan tabel 916 untuk menentukan metodenya. Kalau TMSF-nya lebih dari 10, ini kita lakukan inspeksi setiap 3 tahun, metodenya pakai tabel 917. Nah, ini tabelnya 916, 17. Jadi ini intervalnya, ini sisa waktunya, umurnya ya, lalu ini intervalnya. Oke, kalau fairly efektif setiap 5 tahun, usually efektif bisa setiap 10 tahun, highly efektif bisa setiap 20 tahun, dan seterusnya. Oke, kalau lebih dari 10, nah ini tadi sama, oke, diinspeksi misalkan untuk usually efektif kalau TMSF-nya antara 10 sampai 50. Intervalnya seperti tadi 3 tahun. Oke, balik lagi. Nah, kalau dia short term damage itu kita pakai tabel 918. Ini tabel 918. Kalau TMSF-nya antara 10 sampai 500 ini tidak ada perubahan. Kalau 500 sampai 1000 dilakukan daily visual inspection dan adjustment, lalu frekuensi inspeksinya itu ditingkatkan 1,5. Nah, ini berdasarkan long termnya ya, long termnya digeser ke situ. Long term inspection programnya ya. Nah, oke. Next untuk high temperature hydrogen attack juga sama ya. Tentukan TMSF, lalu ini ada berdasarkan nilai apa namanya berdasarkan TMSF-nya ini ada apa namanya efektivitas program inspeksi dan selang atau frekuensi inspeksinya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.